Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya tak tunjukin ya. Saya kelompokkan menjadi tiga jenis sampah kayak gitu, tiga jenis bahan. Nah di sini kenapa kemarin saya menunjukkan ke teman-teman ada yang bakteri, ada yang saya menyebut bakteri, terus ada Actinomycetes, ada jamur kayak gitu. Nah itu tujuannya itu di sini. Gitu. Ini ada tiga kelompok antara makanan yang biasa kita cerna, yang bisa dicerna manusia. Nah ini dia. Nah ini mengandung senyawa sederhana gitu. Nah, ya ada juga daun ini mewakili sayur ya kayak gitu. Karena di alam itu kan tidak semuanya bisa dimakan manusia, tapi pada dasarnya dia itu ya masih hijau kayak gitu, kayak sayur juga ya. Nah, ini mengandung senyawa sederhana dan yang di sini yang pertama kali terjadi ketika kita membuat kompos, bahan-bahan ini yang pertama kali diolah yang mengandung senyawa-senyawa sederhana. Terutama ya gula, ya pokoknya yang bisa dicerna manusia lah. Nah, gitu ya. Ini tugasnya bakteri. Dilakukan ya, dia melakukan pemanasan awal. Makanya kalau teman-teman ada membuat kompos kayak gitu, di fase-fase awal itu biasanya hangat. Karena terjadi fase pemanasan awal, penguraian awal. Ini terjadi 1 sampai 3 hari biasanya. Kayak gitu ya. Ini tugasnya di sini itu bakteri yang bekerja. Baik ada daging-dagingan, ada bekas daging, ada semuanya kayak gitu. Sama juga kalau teman-teman punya makanan nasi misal, itu kan dalam waktu 1 hari atau 1 hari 1 malam pasti nasi itu basi, berlendir. Nah lendir itulah kumpulan bakteri kawan-kawan. Sama juga ketika teman-teman ada konten membuat kompos, apapun jenis bakterinya, mau itu bakteri asam laktat, mau itu menggunakan Yakult, mau menggunakan itu PSB, fotosintetik bakteria. Kalau yang namanya bakteri itu kerjanya di sini. Kayak gitu. Dia mengolah senyawa-senyawa sederhana yang terdapat di bahan-bahan ini. Ya, kalau senyawa sederhana yang misal kandungannya kayak gula kayak gitu ya. Itu yang cukup sederhana gitu. Nah, di sini adalah tugasnya bakteri. Apapun itu jenis bakterinya, bekerjanya itu di sini. Ya meskipun ada nanti yang mengolah senyawa yang lebih kompleks, yang lebih susah untuk diuraikan. Kayak gitu. Kalau manusia tidak bisa mencerna, kayak gitu. Misal kayak serat. Serat itu kan manusia tidak bisa mencerna. Nah, itu nanti tugasnya yang lain. Nah, ini di sini adalah pemanasan awal. Tugasnya adalah tugas bakteri. Dia akan tumbuhnya pesat sekali, cepat sekali. Terjadi pembusukan, terjadi penguraian. Gitu. Dekomposisi, gitu. Dipecah ya senyawanya. Dimanfaatkan, digunakan bakteri, dimakan untuk pertumbuhannya, untuk energinya gitu. Semuanya itu dikelola oleh bakteri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah selanjutnya, ada senyawa kompleks karbon. Bahan-bahan yang mengandung senyawa kompleks. Gitu. Ini bahan-bahan yang susah dicerna oleh manusia ya. Kalau kita makan, biasanya dikeluarkan. Atau istilahnya minimal kayak serat. Gitu. Makanlah serat yang berserat gitu. Nah, serat ini itu kan nggak bisa dimakan oleh manusia. Begitu pula bakteri. Bakteri itu mengolah ini juga lama. Nah, ketika bakteri ada bahan-bahan ini ya kayak gitu. Itu adalah tugasnya itu adalah jamur. Gitu. Yang mengolah adalah jamur. Apapun bentuk jamurnya. Kalau teman-teman menemukan sebuah konten kayak gitu ya. Menemukan konten menggunakan apapun jenis jamurnya, maka peran jamurnya itu adalah ini. Mengolah senyawa-senyawa kompleks karbon, senyawa yang rumit, yang susah diurai oleh bakteri. Manusia juga susah, makan ini susah kayak gitu. Akhirnya dikeluarkan juga. Nah, ini dia. Ini tugasnya itu jamur. Nah, selain diolah oleh jamur, nah ini ada fungsi pentingnya dalam proses dekomposisi ya, pembuatan kompos misal. Nah, itu adalah penambahan nutrisi. Kan dia senyawanya kompleks nih. Dia dipecah jadi kecil-kecil. Nah, kecil-kecil ini nanti akan dimanfaatkan juga oleh bakteri dan mikroba yang ada di lingkungan. Kayak gitu. Nah, dari senyawa yang kompleks itu dipecah kecil-kecil, terus nanti yang kecil-kecil ini juga dimanfaatkan oleh bakteri dan mikroba yang lain. Bahkan nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman. Makanya kalau teman-teman menggunakan di daunan ini ya, yang
Ada kulit daun, ada daun, ada kulit pohon, ada kulit buah. Itu kan biasanya kalau dikompos itu lama sekali. Biasanya 1 bulan aja masih bentuknya masih utuh. Nah, itu fungsinya nanti di lingkungan apa? Kalau teman-teman membuat kompos itu karena terurai agak sedikit lebih lama, dia memberikan nutrisi yang cukup panjang ke tanaman. Nah, yang ngolah siapa ini? Ya ini ngolah jamur. Begitu ya. Itu yang kedua. Jamur fungsinya mengolah senyawa kompleks karbon. Gitu. Nah, nanti ketika dipecah dia akan memberikan tambahan nutrisi ke lingkungan. Termasuk memberikan tambahan nutrisi ke bakteri juga. Gitu. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bahan organik tahan lama. Nah, ini kan tadi sudah yang pertama ada untuk bakteri, pemanasan di awal, penguraian di awal, senyawa-senyawa sederhana dimanfaatkan oleh bakteri. Selanjutnya ada senyawa kompleks karbon, senyawa yang lebih rumit, gitu, yang susah untuk diurai bakteri, maka ini tugasnya jamur. Nah, nanti ketika dipecah dari kecil-kecil akan dimanfaatkan oleh lingkungannya. Nah, selanjutnya ini saya tunjukkan lagi bahan organik tahan lama. Ya meskipun di sini itu hampir sama juga, yang makanan jamur itu juga sama. Oke, tapi ini yang lebih kompleks lagi. Contohnya, saya memberikan contohnya ya ada kayu. Terus ada misalnya yang lebih lama lagi kayak batok kelapa. Terus kokopit, serabut kelapa. Itu kan lama sekali. Bahkan kokopit itu bisa sampai 1 tahun nggak terurai. Ya terurai kayak gitu, bentuknya masih utuh, kita bisa melihat itu, oh ini kokopit masih 1 tahun gitu, apalagi kalau tidak terkena air, kondisi kering. Nah, itu adalah bahan-bahan organik tahan lama. Terus juga misal kulit sekam. Nah, sekam itu kan keras, itu kan ketika dicampurkan di media tanam itu bisa 1 tahun kita masih bisa melihat bentuknya sekam. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya adalah Actinomycetes. Makanya Actinomycetes itu ya memang Tuhan ciptakan pertumbuhannya agak relatif lebih lambat dari bakteri dan jamur. Meskipun dia sendiri juga kelompok bakteri, tapi dia bentuknya hampir mirip jamur, pertengahan antara bakteri dan jamur. Itu Actinomycetes. Nah, tugas lain dari Actinomycetes ini juga menghasilkan senyawa yang digunakan untuk mengontrol pertumbuhan bakteri dan jamur. Ibaratnya kalau kita di masyarakat itu perannya itu kayak semisal penegak hukum. Dia mengontrol bakteri dan jamur itu biar tidak terlalu berulah. Gitu. Biar tidak terlalu booming gitu. Jumlahnya biar tidak terlalu banyak ya gitu, pertumbuhannya pesat gitu. Ya contohnya aja gini, kalau seumpama yang tumbuh itu bakteri patogen, kan bahaya. Nah, dia akan menguasai. Nah, maka dari itu tugas Actinomycetes itu adalah mengontrol itu. Pertumbuhannya bakteri ya kamu 1000 aja gitu. Jamur kamu 100 aja. Nah, tugasnya itu adalah ini. Mengontrol pertumbuhan yang lain. Kayak gitu, biar tidak terlalu mendominasi, tidak menguasai. Nah, itu juga kita lihat. Contohnya apa? Actinomycetes ini diburu juga senyawa aktifnya yang menghasilkan obat. Yang bisa kita lihat contohnya chloramphenicol di apotek ya. Itu antibakteri, antibiotik. Itu sangat kuat sekali. Itu dihasilkan dari Actinomycetes. Banyak sekali ada senyawa anti jamur, antibakteri itu dihasilkan oleh Actinomycetes. Kayak gitu. Nah, ini tugasnya Actinomycetes. Nah, ketika bahan-bahannya ya, ini bahan kan bahan-bahan yang susah terurai. Bahan organik tahan lama. Ini juga memberikan peran penyubur. Kenapa peran penyubur? Ya namanya nutrisi itu kan ketika tanaman itu ngambil nutrisi dari tanah, itu kan disebar ke seluruh tubuhnya, termasuk ke batangnya, ke bahan-bahan kerasnya. Nah, kalau dia dilepaskan secara lambat kayak gitu, itu akan memberikan peran penyubur. Menyuburkan secara lama dia. Nah, itu uniknya di situ. Diurainya lambat. Nah, dan itu akan memberikan nutrisi ke tanah itu dalam jangka panjang sekali. Ya sampai itu terurai. Itu kenapa teman-teman penting untuk menambahkan bahan-bahan ini. Kalau yang cuman bahan yang mudah terurai, misal kayak yang tadi di awal yang digunakan bakteri, itu kelemahannya dia akan cepat hilang. Apalagi kalau dia kena hujan,
terlarutkan, ya udah selesai. Maka akan tersebar, akan mengalir. Kayak gitu. Atau diurai itu akan juga kembali ke udara, misal nitrogen itu kan ada yang kembali ke udara. Itu cepat hilangnya nutrisi. Tapi dengan keberadaan barang-barang yang lama terurai ini, tugasnya aktinomycetes ini diurai secara lambat. Ya nutrisinya akan diberikan ke tanah itu ya sedikit demi sedikit. Jadi suburnya itu lebih lama. Nah ini tugasnya dari aktinomycetes. Nah itu kan sudah saya tunjukkan perannya bakteri di awal-awal, terus selanjutnya jamur, terus aktinomycetes. Nah selanjutnya dari ketiganya itu adalah tugasnya protista, protozoa, nematoda. Itu untuk memakan memakan bakteri, memakan jamur, memakan aktinomycetes, terutama yang sudah mati. Diolah, ya kan? Diolah, dimakan, terus nutrisinya dibalikin lagi ke lingkungan. Terus muter kayak gitu, sama ya kayak siklus makanan. Seperti itu. Nah ini, protista, protozoa, nematoda. Bentuknya seperti apa nanti saya tunjukkan, ya kan? Nanti saya tunjukkan, insya Allah, bagaimana itu, barangnya seperti apa. Nah, semua yang dimakan bakteri, semua dimakan oleh jamur, oleh aktinomycetes, oleh mikroba yang lain. Nah, ketika sudah dimakan oleh protista, nematoda, protozoa, itu akan diolah terus dibalikin lagi lewat kotoran mereka, dipecah lagi. Itu akan muter terus memberikan nutrisi lagi ke tanah lagi. Nah, itu tadi 4 ya. Ini adalah perannya yang harus dipahami oleh semua orang yang berkecimpung di pengkomposan, ya kan? Gitu. Bakteri, mikroba kayak gitu. Kita harus paham ini. Jadi nanti teman-teman nggak bingung apapun kontennya, misal menggunakan jamur trichoderma. Oh, trichoderma ini tujuannya perannya itu di sini. Gitu. Atau teman-teman menggunakan bakteri Yakult untuk pengkomposan. Nah, karena teman-teman menggunakan sampah rumah tangga, itu kan kebanyakan makanan-makanan yang bisa dimakan manusia, yang mungkin sudah basi nggak bisa dimakan. Nah karena dia mengandung senyawa sederhana, maka saya gunakannya apa? Saya menggunakan misal Yakult, nah bisa karena dia bakteri. Gitu. Atau teman-teman menggunakan sampah-sampah yang misal di daunan, ya kan? Di depan rumah banyak ya daun-daunan gitu. Nah ini saya menggunakan apa? Wah ini bagus trichoderma. Karena dia mengandung senyawa yang relatif kompleks. Kayak gitu. Atau teman-teman yang lebih lagi. Misal kayak serbuk kayu. Kan teman-teman ada serbuk kayu. Habis menebang pohon kayak gitu. Nah ini apa ya kira-kira? Wah ini yang mengandung aktinomycetes apa? Misal E4 teman-teman cari. Atau produk-produk dekomposer yang mengandung aktinomycetes gitu. Atau bagaimana memicu aktinomycetes itu bisa tumbuh, nanti dikasih apa kayak gitu. Nah itu di situ gitu. Teman-teman ketika sudah mengetahui itu manfaatnya di situ. Nah oke, selanjutnya akan ada konten-konten yang lain membahas itu juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.